Bilkis dari kelas Desain Organisasi B. Di sini aku akan membahas materi bab 1 yaitu mengenai organisasi dan teori organisasi. Satu yaitu organisasi dan teori organisasi. Nah, pertama itu ada teori organisasi dan aksi, yang dimana teori organisasi memberikan kerangka kerja untuk memahami dan menganalisis cara organisasi beroperasi. Dalam praktiknya, ini mencakup penerapan konsep-konsep ya untuk mengatasi tantangan yang dihadapi manajer di dunia nyata. Teori ini membantu manajer dalam mengolah struktur, proses, dan interaksi antar individu untuk meningkatkan kinerja organisasi. Apa itu organisasi? Jadi, organisasi dapat didefinisikan sebagai entitas sosial yang memiliki tujuan jelas, yang dirancang dengan sistem kegiatan yang terstruktur dan terorganisasi, serta berinteraksi dengan lingkungan eksternal, di mana karakteristik utama organisasi itu meliputi tujuan bersama, yaitu semua anggota bekerja menuju tujuan yang sama. Lalu ada struktur, yang dimana pembagian tugas dan peran yang diatur secara formal. Lalu yang terakhir itu interaksi. Jadi hubungan antar organisasi, anggota organisasi, dan dengan pihak luar. Lalu organisasi dapat berbentuk beragam, dari perusahaan multinasional hingga nasional, organisasi laba, dan semuanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Baik, selanjutnya itu dimensi desain organisasi, yang mana desain organisasi terdiri dari dimensi struktural dan kontekstual yang saling berinteraksi. Yang pertama kita bahas dimensi struktural. Yang pertama itu ada formalisasi, yang dimana mengacu pada seberapa banyak dokumentasi dan aturan yang ada di dalam organisasi. Formalisasi tinggi berarti banyak prosedur tertulis yang harus diikuti. Lalu yang kedua itu spesialisasi, yang dimana tingkat di mana tugas dibagi menjadi pekerjaan terpisah. Spesialisasi yang tinggi berarti karyawan memiliki tugas yang sangat spesifik. Lalu yang ketiga itu hierarki otoritas, yang dimana struktur pelaporan dalam organisasi, di mana hierarki menunjukkan siapa yang melapor kepada siapa. Yang mana hierarki yang sempit biasanya menunjukkan kontrol yang lebih ketat. Yang keempat itu sentralisasi, ya, dimana seberapa banyak wewenang pengambilan keputusan berada di tingkat atas organisasi. Organisasi tersentralisasi memiliki keputusan yang diambil oleh manajemen puncak, sedangkan organisasi terdesentralisasi memberikan lebih banyak kekuasaan kepada manajer tingkat bawah. Lalu yang kelima itu profesionalisme, yang dimana mengukur tingkat pendidikan dan pelatihan karyawan. Organisasi dengan profesionalisme tinggi biasanya memiliki karyawan yang sangat terlatih. Lalu yang keenam itu rasio personel, yang dimana pembagian jumlah karyawan dalam berbagai fungsi dan departemen yang dapat mempengaruhi efisiensi organisasi. Baik, selanjutnya itu dimensi kontekstual. Yang pertama itu ukuran, mana ukuran ini mengacu pada jumlah karyawan atau total aset organisasi yang dapat mempengaruhi struktur dan proses. Lalu yang kedua itu teknologi, yang dimana alat dan teknik yang digunakan untuk mengubah masukan menjadi keluaran. Teknologi dapat mempengaruhi efisiensi dan efektivitas organisasi. Lalu yang ketiga yaitu elemen-elemen eksternal yang mempengaruhi organisasi, seperti industri, pelanggan, dan regulasi pemerintah. Lalu yang keempat yaitu ada tujuan dan strategi, yang dimana sasaran dan metode yang digunakan organisasi untuk mencapai tujuannya.
organisasi yang sangat jelas penting untuk efektivitas organisasi. Lalu yang kelima yaitu budaya, yang dimana nilai dan norma yang diterapkan dalam organisasi yang dapat mempengaruhi perilaku anggota dan kinerja keseluruhan. Baik, selanjutnya yaitu tentang hasil kinerja dan efektivitas. Jadi, kinerja organisasi itu sendiri diukur dari seberapa baik organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan efektivitas itu mencakup pencapaian hasil yang diinginkan serta kepuasan pemangku kepentingan. Manajer harus mampu menyeimbangkan kebutuhan berbagai pemangku kepentingan karena masing-masing mungkin memiliki ekspektasi yang berbeda. Baik, lalu selanjutnya itu tentang evolusi teori dan desain organisasi, di mana teori organisasi telah melalui berbagai evolusi. Yang pertama ada teori klasik, yang dimana itu menekankan efisiensi dan struktur formal yang berfokus pada pengaturan pekerjaan dan peningkatan produktivitas. Lalu ada teori humanistik, yang dimana memperhatikan aspek manusia dalam organisasi seperti motivasi dan kepuasan kerja. Lalu ada teori sistem yang yaitu memandang organisasi sebagai sistem terbuka yang berinteraksi dengan lingkungan eksternal. Hal ini memperhatikan bagaimana berbagai elemen dalam organisasi saling berhubungan. Selanjutnya yaitu perspektif sejarah, yang dimana kita memahami sejarah teori organisasi yang dapat membantu manajer mengenali pola dan praktik yang telah terbukti efektif. Yang dimana pendekatan klasik berfokus pada efisiensi, sementara pendekatan modern lebih menekankan fleksibilitas dan adaptasi terhadap perubahan. Baik, selanjutnya yaitu konfigurasi organisasi. Harry Metzberg mengidentifikasi 5 bagian dasar dalam organisasi. Yang pertama yaitu ada inti teknis, yang mana orang-orang yang melakukan pekerjaan dasar organisasi. Lalu yang kedua yaitu manajemen puncak, yaitu merupakan mengarahkan dan mengorganisasi seluruh organisasi. Yang ketiga yaitu manajemen menengah, yaitu dia mengimplementasikan strategi dan mengolah departemennya. Lalu yang keempat yaitu dukungan teknis, yang berperan sebagai membantu organisasi beradaptasi dengan lingkungan. Yang kelima, yang terakhir yaitu dukungan administratif, yang itu dia berfungsi sebagai mengelola operasional sehari-hari. Lalu tipe organisasi menurut Metzberg, yang dimana struktur pertama itu ada struktur kewirausahaan, yaitu fleksibel dan sederhana, dan cocok untuk perusahaan rintisan. Lalu yang kedua itu birokrasi mesin, besar dan struktur untuk produksi massal dan berfokus pada efisiensi. Lalu yang ketiga yaitu birokrasi profesional, yang dikenal dengan tenaga profesional yang terampil seperti di rumah sakit atau universitas. Lalu itu ada bentuk beragam, yang dimana berfungsi untuk mengelompokkan divisi dengan manajemen otonom. Dan yang terakhir yaitu etnokrasi, yaitu dimana dia bersifat fleksibel dan inovatif, cocok untuk lingkungan yang Baik, yang terakhir kita akan membahas tentang kinerja efisien versus organisasi pembelajaran, yang dimana organisasi saat ini beralih dari struktur vertikal yang ketat ke struktur horizontal yang lebih kolaboratif, yang mendukung pelajaran dan inovasi. Organisasi pembelajaran mendorong komunikasi terbuka dan kolaborasi antar karyawan untuk meningkatkan kemampuan adaptasi. Baik, sampai di video berikutnya. Dah.